Ada yang mau menyingkirkan Gibran untuk memecah bangsa, kata Bang Fahri. Karena saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pucuk dicinta banteng pun tiba. Kasihan. Memang ya, negara ini bukan kekurangan orang hebat, tapi kelebihan orang halu. Ternyata ini tujuan Bapak diserang habis-habisan sampai detik sekarang. Ingat ya, Puan Maharani ini adalah orang yang mematikan mic suara rakyat ketika bersuara di DPR. Nanti seandainya dia menggantikan Gibran menjadi wakil presiden, apa yakin dia akan mendengarkan suara rakyat jika dia menjadi wakil presiden? IKN ini pun banyak yang menentang. Nanti kita dalami bagaimana supaya teman-teman ngeh gitu. Kenapa sih mereka ngotot bahwa akun Fufu Papa ini adalah akun Gibran? Dan ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah di sini kita akan mereaction ya caption video ini. Ada yang mau menyingkirkan Gibran untuk memecah belah ya bangsa, kata Bang Fahri Hamzah. Ya Gibran mau disingkirkan demi pecahnya Jokowi dan Pak Prabowo. Ya kita tahu sendiri lah ya kan, sekarang partai-partai ya musuh-musuh Pak Prabowo, bisa dibilang lawan Pak Prabowo kemarin ya kan pengen gabung. Ya ada sinyal-sinyal kuat juga PDI pun ingin bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Ada apa ini sebenarnya ya guys? Nah Pak Fahri Hamzah ini ya bisa dibilang mengatakan kalau Pak Prabowo harus hati-hati. Takutnya nanti partai-partai yang ingin berkoalisi ke Pak Prabowo ini menjadi musuh dalam selimut. Nah seperti apa videonya guys? Langsung saja kita simak video ini bersama-sama dan sambil kita berkomentar. Nah, banyak juga video yang saya rangkum di sini. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan langsung saja ini dia videonya. Untuk memecah bangsa, kata Bang Fahri. Karena saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita, dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima. Baru kita bisa bergabung. Kalau itu tidak dilakukan, itu agak sulit bagi kita gitu. Sehingga kembali nanti presidensialisme kita tidak solid dan tidak murni. Menurut saya marilah kita sama-sama berdewasa ya, untuk menyongsong pemerintahan baru, karena kita ingin pindah ke IKN, kita ingin merayakan datangnya Indonesia Emas. Saya kemarin diajak Presiden untuk meresmikan 3 smelter luar biasa. Terjadi pertumbuhan nilai tambah ribuan persen pada raw material kita yang sudah kita kirim ke luar negeri mentah-mentah sejak 400 tahun yang lalu, kata beliau, sampai-sampai kata Pak Jokowi, sampai-sampai ekonomi dunia ini, industri negara-negara maju, yang maju karena kita ini, sudah kecanduan dari sumber daya alam yang disedot dari bangsa Indonesia, sementara kitanya sendiri tidak pernah punya kesempatan untuk mengelola hasil kita sendiri. Terharu melihat batangan emas, terharu melihat batangan tembaga, terharu melihat batangan aluminium dan alumina, terharu kita melihat semua hasil-hasil yang akhirnya bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan pertumbuhan atau angka value added ribuan persen. Lalu kemudian saya diajak ke IKN. Kita melihat bagaimana keinginan untuk mematok satu sejarah baru, karena Indonesia belum pernah bikin ibu kota. Ngantornya di kantor kolonial, ngantornya numpang di tempat-tempat yang dibangun oleh orang lain, tanpa konsep untuk menata negara dan memberikan imajinasi bagi pembangunan negara yang akan datang. Saya kira ini
niat-niat inilah yang harus diteruskan, karena inilah yang akan menjanjikan Indonesia akan menjadi negara maju dan negara industri. Kenapa kita kembali ke belakang untuk pecah kembali intrik-intrikan? Saya kira mesti kita akhiri ini, dan inilah yang ingin diajak oleh Partai Gelora. Mari kita semua mendiskusikan secara baik bagaimana cara kita menyongsong kemajuan kita yang kita rancang 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Kita betul-betul sudah menjadi negara industri dengan income per kapita yang tinggi, tingkat kesejahteraan, tingkat peradaban yang baik. Benar apa yang dikatakan Pak Fahri Hamzah. Jangan sampai ya PDIP masuk ataupun partai-partai yang kemarin yang mengusung ya bisa dibilang lawan politiknya Pak Prabowo ingin bergabung ke Kim hanya semata-mata ingin menjadi musuh dalam selimut. Ya benar ya, karena kita tahu lah ya kan, PDIP sekarang ini rumornya ingin bergabung ke Kim, ingin bertemu Pak Prabowo, ya Megawati ingin bertemu Pak Prabowo. Ada apa ini ya kan? Aku takut kalau Megawati ini bergabung, takutnya hanya semata-mata ingin memecah Pak Gibran dan ataupun menyingkirkan Pak Gibran ya kan. Nah, jadi gitulah ya. Waduh, respect kepada Bang Fahri Hamzah, karena Pak Fahri Hamzah inilah yang betul-betul ya kan yang mendukung Pak Jokowi. Dulu kita tahu lah ya, Pak Fahri Hamzah ini selalu mengkritik Pak Jokowi. Tapi ingat, itu kritik ya kan. Saya tidak pernah mendengar Pak Fahri Hamzah membuli, mencaci maki ataupun menghina Pak Jokowi dulu. Ya pure karena mengkritik kebijakan Pak Jokowi saja, bukan menghina sana sini. Oke, itu baru namanya politik yang betul-betul ya kan. Pak Fahri Hamzah, kritikan yang betul-betul ya kan. Oke, kita lanjut. Dan di sini Puan Maharani akan diusulkan jadi wapres gantikan Gibran. Pucuk dicinta banteng pun tiba. Kasihan. Memang ya, negara ini bukan kekurangan orang hebat, tapi kelebihan orang halu. Ternyata ini tujuan Bapak diserang habis-habisan sampai detik sekarang. Ingat ya, Puan Maharani ini adalah orang yang mematikan mic suara rakyat ketika bersuara di DPR. Nanti seandainya dia menggantikan Gibran menjadi wakil presiden, apa yakin dia akan mendengarkan suara rakyat jika dia menjadi wakil presiden? Halu. Lagi-lagi Ya, halu. Benar ya guys. Jadi ya aku takut aja lah ya, risau ya, jaga kemungkinan aja ya guys. Kalau PDIP ingin bergabung ke koalisi Indonesia Maju, takutnya hanya semata-mata ingin mengacau ya kan. Mengacau pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, kalian tahu lah kan ya. Tadi dituliskan, ya artikel itu dituliskan kalau Puan Maharani disiapkan untuk menggantikan Gibran. Ngimpi ya kan. Oke, ini lagi nih, ngomong apa sih ini orang ya kan. Nggak tahu, kita mau cari bicara panggung tentang IKN. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ya IKN yang apa? akan berakhir masa jabatannya tidak sampai sebulan lagi, baru saja mengklaim bahwa pembangunan IKN itu sudah atas kehendak restu seluruh rakyat Indonesia. Saya mempertanyakan klaim ini karena sejak awal pembangunan IKN ini pun banyak yang menentang karena dianggap momentumnya, waktunya tidak pas karena Indonesia sesungguhnya sedang tidak baik-baik secara ekonomi. Tetapi Jokowi melakukan sebuah program yang akan menghabiskan uang ratusan triliun. Guys, katanya bukan waktunya. Jadi kalau tidak dimulai, kapan ya? Itu yang sering Pak Jokowi selalu bilang ya kan. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan? Contoh ya, MRT, LRT sudah direncanakan ya kan dari zaman Pak Harto ya. Apalagi pemindahan ibu kota ini sudah direncanakan di zaman Pak Soekarno, presiden pertama. Tetapi yang mengeksekusi itu yang sulit. Presiden-presiden ataupun pengganti-pengganti presiden Pak Soekarno ya, belum ada yang mampu untuk mewujudkan pindahnya ibu kota. Ataupun ya MRT, LRT dulu ya kan sudah dirancang semenjak Pak Harto, tapi siapa yang mewujudkannya? Yaitu Pak Jokowi. Kalau kita tunggu saja ya, negara ini nggak akan maju-maju ya kan. Aku yakin karena dulu aku di luar negeri ya kan melihat
di luar negeri itu ada MRT, LRT, aku cemburu gitu ya guys. Pantesan aja kalau di Indonesia masih pakai kereta lama ya kan, kereta api lama. Terus kita lihat di negara-negara orang tetangga kita ya kan, pakai MRT, LRT, kelihatannya Indonesia itu sangatlah ketinggalan ya kan. Tetapi sesudah adanya Pak Jokowi ya kan, LRT, MRT, kereta cepat bahkan ya, kita mempunyai kereta cepat. Jadi kita tidak dipandang sebelah mata oleh negara luar. Nah, jadi itulah yang maksud Pak Jokowi ya, kalau tidak dimulai ya kapan lagi. Jadi Pak Jokowi ini tidak bisa omon-omon ya, tidak hanya omon-omon. Kalau Pak Jokowi sudah mau letak alat berat seperti Pak Fahri Hamzah, tetapi pasti jadi. Sampai Mantap. saat ini Terdengar tidak aja jelas nih. Dan itu ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak akan membawa kebaikan bagi bangsa dan lebih baik melakukan hal yang lebih prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan pengangguran, menolong para guru-guru honorer, menaikkan gajinya dan menolong banyak hal lainnya. Waduh, masyarakat yang mana yang menolak? Kita enggak ya, masyarakat yang 16% aku mungkin iya ya kan. Dan 66%, 24% itu iya. Tetapi selebihnya itu masyarakat yang lebih banyak mendukung ya pembangunan IKN. Termasuk aku nih guys. Walaupun aku dari NTB ya, sama daripada Pak Fahri Hamzah, ya pulau aku NTB ataupun Nusa Tenggara Barat. Ya kalau Pak Fahri Hamzah dari Sumbawa dan saya berada di Lombok. Nah, setuju pembangunan IKN yang berlanjut. Jangan hanya Jokowi membangun Jawa saja ya kan. Membangun IKN, dan ini harus saya katakan adalah ambisi pribadi Jokowi dan bukan restu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Jokowi mengklaim bahwa seluruh rakyat Indonesia telah merestui, menyetujui pembangunan IKN itu, saya harus katakan saya orang yang tidak bersetuju, tidak merestui. Ya, tetapi kan wakil-wakil di DPR itu, wakil rakyat di DPR itu semua setuju. Kalau nggak setuju pasti yang nggak sampai ketok palu ya kan. Dan bahkan lebih banyak lagi sejak awal yang menolak pembangunan IKN tersebut. Nah, alasan Jokowi ini bagi saya hal yang tidak masuk akal. DPR mewakili rakyat Indonesia secara utuh. Andaikan DPR itu menjadi wakil rakyat secara utuh, maka kita tidak akan pernah menyaksikan adanya demonstrasi atau unjuk rasa di depan gedung DPR karena berbeda keinginan DPR dengan rakyat. Jadi logika Jokowi, jangan mengklaim DPR sebagai sebuah perwujudan seluruh rakyat Indonesia meskipun mereka wakil rakyat. Wakil rakyat belum tentu mewakili aspirasi dan pikiran masyarakatnya. Jadi Pak Jokowi, saya harus katakan IKN tidaklah persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adalah ambisi pribadi Bapak yang ingin dikenang sebagai seseorang yang berjasa besar membangun kerajaan di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan IKN yang tertolak dan ditolak oleh masyarakat itu Bapak klaim, Jokowi klaim sebagai program seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang aneh, ketika ada pembagian bantuan sosial, bansos, mengapa Pak Jokowi tidak menuliskan di kemasan dari pembagian bansos tersebut bantuan dari rakyat Indonesia? Kenapa disebutkan di sana bantuan Presiden Republik Indonesia? Padahal itu kan uang rakyat juga, disetujui DPR juga. Seharusnya Jokowi mengganti kemasan bungkus bansos itu menjadi bantuan dari rakyat Republik Indonesia, bukan bantuan Presiden. Jadi Bapak harus fair. Kalau ya kan Presiden yang mengelola semua itu IKN Bapak rakyat, klaim sebagai program seluruh rakyat bangsa. Mengapa juga bansos tidak Bapak klaim sebagai bantuan dari rakyat Indonesia? Harusnya jujur dalam hal ini. Bapak tidak boleh berstandar ganda tentang DPR. DPR Bapak klaim sebagai perwujudan seluruh masyarakat Indonesia untuk melegalkan ambisi politik Anda membangun IKN, tetapi bantuan sosial Anda klaim seolah-olah itu bantuan dari Presiden dan bukan dari rakyat Indonesia. Padahal sama-sama. Ya, Presiden itu kan yang memegang kuasa ya kan, nggak apa-apalah ya kan. Emang kalau Presiden mengeluarkan uang itu uang pribadi untuk masyarakat yang enggak, kita tahu lah itu duit rakyat. Dan saya salah satu orang yang tidak bersepakat
dengan pembangunan IKN, dan saya percaya ada puluhan juta, mungkin ratusan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju IKN. Lagipun sebentar ya guys, misalkan ada tsunami, terus presiden membantu ya, sejenis sembako ataupun apapun ya kan, presiden membantu sekian miliar lah kan, nggak pernah lah ya bilang rakyat membantu sekian, ya udah biasa itu ya kan, menyebut nama presiden. Tapi kan kita tahu sendiri ya kan, presiden itu yang memegang duit rakyat, ya bisa dibilang mengontrol ya duit rakyat. Dibangun, ya kan? hanya tidak pernah dilakukan survei saja. Jadi klaim Pak Jokowi bagi saya di akhir jabatannya tentang bahwa itu adalah program seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah indikasi pertanda bahwa IKN akan gagal, dan kegagalan itu tidak bisa ditimpakan kepada diri Jokowi sendiri, tetapi harus ditimpakan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu adalah program rakyat Indonesia. Inilah kemunafikan dari seorang Jokowi. Sebentar guys ya. Guys, gini ya, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa ya mereka ini pengen sekali ya gitu ya kan melihat IKN mangkrak. Kenapa? Ini jadi tanda tanya kepada kita semua ya kan guys. Padahal kalau IKN ini berjalan dengan lancar ya kan, yang senang siapa? Yang untung siapa? Indonesia, negara kita sendiri. Ya aku heran aja gitu ya kan, banyak sekali ya TikToker yang mengharapkan ya kan IKN ini mangkrak. Padahal kalau boleh ya kan lebih baik kita mendukung ya, semoga saja semuanya lancar ya kan. Ya aku pun heran dengan cara berpikir para pembenci Pak Jokowi ini. Tetapi nggak apa-apa lah ya. Oke lanjut, dan di sini kita akan mendengar ya dendam Roy Suryo dan sejarah Fufu Papa. Begitulah pakar telepancika. Telepancika. Jadi oke, kita dengar dulu Mbak ini berbicara Roy Suryo ya. ini pernah ketipu dengan akun yang mengaku sebagai Gibran Rakabuming. Jadi akunnya itu dia menggunakan nama Twitter Gibran Rakabuming. Ya, membuat tweet seperti ini. Yang gajian silahkan belanja, yang tidak gajian silahkan nyinyiri pemerintah terus. Nah, kemudian langsung disauti oleh si Roy Suryo ini yang katanya ahli telematika, tapi dia nggak tahu kalau itu akun palsu ya kan. Disauti begini. Nah, presiden nggak punya nurani. Jutaan rakyat Indonesia itu banyak yang nggak gajian. Kamu tanya tuh Jokowi. Gitu. Telepancika. Dengan emosinya itu si siapa? Ahli telematika. Bukan deng, ahli telepancika. Ketika tukang adu domba ini menemukan Prime ID si Fufu Fafa, yang Fufu Fafa itu membuat postingan Prime ID-nya sebagai Raka Gunarli, kemudian Twitternya RKGBRN, maka ramai-ramai si pembuat berita bohong ini menyebarkan berita ini, mengait-ngaitkan dengan tweetnya Mas Kaisang yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya dan kakaknya, yaitu dengan menggunakan @RKBRN. Sama kan tweetnya ya? Sama kan tweetnya? Tapi tunggu dulu, jangan dulu percaya. Karena apa? Di Twitter, seseorang yang sudah menggunakan user ID RKGBRN, ya dia tidak bisa dipalsukan dengan akun-akun yang lain. Nah, kita cek dulu, RKGBRN ini punya siapa? Cek dulu nih, @RKGBRN. Ternyata yang punya? Nah, yang punya adalah Fufu Fafa. Fufu Papa. Dia baru gabung ke Twitter di tahun 2023. Hah? Dan saat itu dia punya story, akun ini akan dijual 100 juta. Tapi sayangnya akun dia ini, akun Fufu Fafa RKGBRN ini dikunci. Nah, harusnya pengguna Twitter menjelaskan bahwa user ID itu tidak bisa didobelkan, nggak bisa. Kalau sudah ada orang membuat user ID RKGBRN yang namanya Raka Gunarli itu, ya sudah tidak akan ada bisa orang memalsukan itu. Siapakah yang punya user ID RKGBRN? Ya si Fufu Fafa itu yang akunnya dikunci. Tapi itu baru dibuat di bulan Desember 2023. Nah, jadi bagi yang tidak mengikuti cerita Fufu Fafa ini dari awal, Lagipun saya akan followernya kasih serangkaian sedikit cerita ya. gitu ya. Kenapa sih Fufu Fafa ini bisa viral? Nah, pertama begini. Ada seseorang nih hacker mungkin ya, dia menyebarkan berita bahwa ditemukan akun Fufu Fafa yang postingannya menjelek-jelekan Prabowo Subianto. Akun Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Gunarli. Raka Gunarli ini Twitternya @RKGBRN. Ya kan? Dan @RKGBRN ini pernah di-tweet oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun. Para hacker ini juga menyelidiki kasusnya Raka Gunarli. Raka Gunarli ternyata dia punya akun di kasus itu sejak tahun 2008 dan selesai atau berhenti menjalankan akunnya di tahun 2011. Setelah itu dia lupa password
ID-nya, dia lupa. Lalu dia bikin lagi, nih menurut kronologi mereka ya, bikin lagi akun Fufu Fafa. Tapi anehnya si Fufu Fafa ini, ketika pertama kali bikin akun di 2013, dia bilangnya apa? Damn, this is my first post. Orang yang bilang bahwa ini adalah postingan pertama saya, tidak mungkin dong. Dia pernah punya akun sebelumnya, tidak mungkin. Jadi ini sepertinya ada rekayasa-rekayasa yang perlu kita dalami ya. Nanti kita dalami bagaimana supaya teman-teman ngeh gitu. Kenapa sih mereka ngotot bahwa akun Fufu Fafa ini adalah akun Gibran. Dan lucunya lagi, sebelum mereka memastikan Raka Gunarli ini siapa, mereka sudah berani-beraninya mengatakan bahwa Raka Gunarli ini adalah Gibran. Fufu Fafa ini adalah Raka Gunarli ini adalah Gibran. Kemudian Raka Gunarli ini punya akun di aplikasi Jorok, aplikasi porno. Di situ dia ngobrol soal hal-hal yang pornografi, tapi obrolan itu terjadi 6 minggu yang lalu. Teman-teman percaya nggak? Obrolan 6 minggu yang lalu Mas Gibran ngomong-ngomong jorok. Oh. Percaya nggak? Nah ini menjadikan bukti baru Oh, sama nggak mereka. mungkin. Raka Gunarli ternyata dia punya ID di aplikasi jorok, ngomongnya jorok, cabul, bla 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 bla. Tapi itu terjadi 6 minggu yang lalu. Ada juga tweet lama, nggak tahu tweet siapa, dicoret-coret begitu, ditutup-tutupi, nggak mau tahu identitasnya. Itu kan aneh ya. Harusnya kalau memang mereka mau jujur, perlihatkan saja identitasnya secara jelas kan, siapa itu yang ngomong kan. Mereka ngomong, si Raka itu anaknya Pak Jokowi, tapi terjadi di tahun 2012. Sementara di tahun 2012 nama Pak Jokowi belum setenar sekarang. Orang siapa sih anak Pak Jokowi yang begitu? Ini dijadikan bukti, dicoret-coret begitu. Ya. Nah ini kayak ada disembunyikan gitu, disembunyikan dari kebenaran. Kita tidak diperlihatkan bukti-bukti akurat yang nyata, yang fakta, tapi kita dibuat bingung, blunder sendiri. Dan kita digiring seolah-olah Raka Gunarli itu adalah Gibran. Padahal kalau kita klik di Twitter, Raka Gunarli itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang kuliah di UI. Hah? Gimana nih? Kita dibuat pusing ini ya. Oh, jadi begitu UI teman-teman. lagi. Nah, untuk lebih clearnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Karena kalau di TikTok ini kan nggak bisa kita bahas sampai tuntas. Kita cuma dikasih waktu sedikit ya. 10 menit juga tidak bisa tayang semua kalau 10 menit. Makanya saya hanya pakai waktu 5 menitan. Supaya VT saya bisa tersiarkan di TikTok gitu ya. Di cerita ini saya ingin memberikan bukti ya bahwa akun Mas Gibran itu sejak tahun 2010 menggunakan akun Cilipari. Bukan seperti yang diheboh-hebohkan di media sosial menggunakan akun 2010 ya. RKGBRN. Bukan itu. Dari Kenapa saya 2010 bisa ya. bilang begitu? Karena ini buktinya, ya buktinya. 2016 si Roy Suryo kecelek ketika menanggapi satu buah akun palsu. Padahal semua media memberitakan cerita ini. Media memberitakan bahwa akun asli Gibran adalah Cilipari. Ya guys, akun Fufu Fafa itu memang udah yakin kalau itu bukan milik Mas Gibran. Tetapi kita ikutin aja beritanya ya kan. Ya Roy Suryo. Pakar apa sih mereka ya? Dia ya kan, Roy Panci ini. Aduh, Roy, udahlah ya, kita tahu dah ya, niat busuk daripada Roy ini ingin membalas dendam karena pernah masuk penjara. Itu aja ya kan, karena kemarin dulu pernah menghina Pak Jokowi ya kan. Oke lah guys ya, tapi aku yakin mereka tidak akan pernah bisa menggagalkan pelantikan Mas Gibran dan Pak Prabowo. Dan niatnya memang itulah ya, kita tahu lah ya kan, supaya Puan Maharani menggantikan Gibran, itu kan niat kalian ya kan. Dan aku heran juga ya, kenapa mereka ini ngotot sekali ya kan, kalau itu akunnya Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran. Kan aneh. Nggak ada, oke lah ya guys. Apapun lah tanggapan kalian, silahkan berkomentar di bawah. Tanggapi ataupun komentari tentang pernyataan Pak Fahri Hamzah. Ya, kok aku masuk akal juga ya, kenapa mereka ini berbondong-bondong ingin menjadi koalisi Indonesia Maju. Ya, takutnya mereka ini termasuk PDIP, takutnya diduga juga ya kalau ingin mengecoh ataupun mengacau ya kan pemerintahan Mas Gibran dan Pak Prabowo. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.